Nah, jadi diambil dari kaidah ini, ya. Nah, dari asal ini banyak hukum-hukum masalah-masalah fikih yang dibangun di atasnya, ya. Misalkan kaidah al-umur atau al-yakin la yazul bisyak. Ya, misalnya kita belajar kaidah al-yakin la yazul bisyak. Misalkan apa itu kaidah? Yakin itu tidak akan hilang kecuali tidak akan hilang hanya dengan keraguan. Nah, banyak masalah yang dibangun di atas kaidah ini. Misalkan kalau kita lagu udah 2 rakaat atau 3 rakaat, misalkan kita lagu udah batal atau belum dan seterusnya. Paham? Itu maksudnya kaidah. Fiqhiyah itu dia fikih. Apa pengertian fikih? Ya, itu secara bahasa, secara istilah ilmu al-ilmu bi ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsir. Ini udah sering kali nih kan di ilmu usul fikih dipelajari juga kan, takrifnya di fikih juga. Ma'rifati. Ya, ma'rifatul ahkamu lihat di sini ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah, berarti mengetahui tentang hukum-hukum syar'iyyah, berarti yang tidak syar'i tidak masuk ke dalam ilmu fikih ya, seperti hukum-hukum nahwu, hukum-hukum balaghah itu enggak masuk. Kenapa? Karena bukan ilmu syar'i. Al-amaliyah berarti yang enggak masuk dari amaliyah apa? Al-i'tiqadiyah, berarti kok permasalahan akidah bukan termasuk masalah fikih. Kenapa? Karena dia bukan amaliyah, ya itu masuknya nanti ke akidah. Biadillatiha at-tafsiliyah. Nah, di sini perbedaan antara fikih dan usul fikih, ya. Kalau fikih dia biadillatiha at-tafsiliyah. Misalkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu dalilnya tafsil apa ijmal? Tafsil, ya, tentang salat. Nah, kalau usul fikih dia biadillatiha al-ijmaliyah, ya. Ya kan? Udah belajar kemarin kan? Tadi kan? Ya. Nah, berarti dia tentang kaidah fikih. Apa bedanya kaidah fikih sama kaidah usuliyah? Kalau kaidah usuliyah nanti dia belajar di dalam usul fikih. Misalkan al-amru lil wujub, itu kaidah fikih apa kaidah usuliyah? Usuliyah, ya. Kenapa? Karena dia diambil dari bahasa, ya. Diambil dari bahasa. Jadi dari perintah al-amr, an-nahyu. Adapun kaidah fikih itu dia udah dimasak dulu oleh ulama. Misalkan al-yakin la yazul bisyak. Nah, misalnya kita pakai contoh ini aja. Ini kaidah dari mana dalilnya? Kaidah dalilnya misalkan dari orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang kalau misalkan ngerasa kentut, ya, maka Rasulullah bersabda, la yansarif hatta yasma'u sautan au yajidu rihan. Ya, kalau misalkan dia merasa nih udah kentut, tapi maka dia bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab apa? Jangan membatalkan sholatnya sampai iya ada suara atau cium bau. Maka dari sini diambillah kaidah al-yakin la yazulu bi syak. Paham ya? Itu tentang kaidah fikih. Kemudian kita masuk langsung ke nazomnya. Kita cepat ya, karena ini udah dibahas. Jadi didengarin cepat-cepat ya. Kalau misalkan nggak dengar berarti kelewat. Lihat di sini beliau memulai nazomnya, ya, mu'alif rahimahullah taala memulai dengan pembukaan dulu. Alhamdulillahil mu'idil mubdi, ya. Buka halaman 13, sudah kelihatan? Yang kita baca yang dihitam-hitamkan saja ya, nanti bisa jelaskan. Udah dapat? Ya.
Alhamdulillahil mu'idil mubni. Alhamdulillah, segala puji lillah untuk Allah. Al-mu'id, apa mu'id? Yang mengembalikan dari yang mati, ya. Al-mubdi, mubdi itu yang memulai, ya. Mu'tin nawali kulaman yastaji, ya. Mu'ti yang memberikan hasil, ya. Nawal itu hasil, ya, atau pemberian, kula kepada setiap man yastaji, ya. Man yastaji itu yang meminta. Jadi Allah Maha memberi setiap yang meminta. Begitu juga yang meminta ilmu, maka Allah akan memberinya. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Kemudian musbital ahkami bil usul, yang menetapkan hukum-hukum itu dengan usul, ya. Jadi semua hukum-hukum Islam atau fikih itu dia punya usulnya, ya. Kenapa riba diharamkan? Kenapa jual beli boleh ngambil untung, sedangkan di peminjaman nggak boleh ngambil untung? Karena usulnya bahwasanya jual beli memang dia untuk ngambil untung, tapi kalau peminjaman dia asalnya bukan buat ngambil untung, tapi buat tolong menolong. Mu'ini man yasubbu ilal wusul. Mu'in maksudnya yang menolong setiap orang yang yasubbu atau yamilu, yang condong kepada wusul, ya, yang sampai. Maka kalau dia mau sampai kepada ilmu sebuah masalah harus mempelajari tentang usul dulu, ya. Sebagaimana ada kaidah man hurimal usul hurimal wusul, ya, barang siapa yang tidak mempelajari usul maka dia tidak akan sampai kepada sebuah ilmu itu. Paham? Kita mau menetapkan hukum fikih ini, hukum masalah dari fikih ini harus belajar usul fikih dulu. Paham? Itu dia. Kemudian halaman selanjutnya, summa sholatu ma'as salami qad atim. Qad utim. Kemudian sholat maksudnya sholawat. Ya, sholat ini ada beberapa makna. Kalau sholat itu datang dari malaikat artinya doa. Kalau sholat itu datang dari Allah berarti artinya asina, ya. Doa berarti doa. Kalau kita bersolat kepada Nabi, kemudian malaikat bersolat kepada Nabi, itu artinya apa? Doa kita terhadap Nabi, ya, tentang Nabi bahwasanya nanti fi rafiqil a'la. Akan tapi kalau solat itu wasallallahu, dan Allah, ketika Allah bersolat kepada Nabi itu bukan doa, akan tapi apa? Pujian, ya, terhadap Nabi di kalangan di depan para malaikat. Ma'assalam, salam ini maksudnya keselamatan perkataan Nabi dari segala kebohongan. Jadi perkataan Nabi ini selamat dari kebohongan, kedustaan dan seterusnya. Qad utim, ya, telah lengkap. Alallazi u'tiya jawami'il kalim, terhadap siapa, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi apa? Jawami'ul kalim. Apa ini jawami'ul kalim? Ini adalah mukjizat atau keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu sedikit kata tapi maknanya luas, ya. Sedikit kata maknanya luas. Ya, singkat tapi banyak maknanya. Ya, seperti Rasulullah bersabda la darara wala dirar. Nah, maka banyak dari situ masalah-masalah. Kemudian innamal a'malu binniyat. Nah, dari situ banyak permasalahan yang diambil dari hadis itu. Paham ya? Kemudian halaman selanjutnya ini masih pembukaan, jadi kita cepat ya. Buka halaman selanjutnya 16. Muhammadul mab'usu rahmatal wara. Ya, Muhammad yaitu di sini adalah nama Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Al mab'us rahmatal wara, ya, yang diutus untuk kebaikan wara. Wara itu umat, ya, umat atau alam, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin, ya. Wa khairuha li jami'i mandara, ya. Yang menyampaikan kebaikan kepada semua mandara atau yang mencari ilmu, ya, atau yang berilmu. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW yang memberikan hidayah dan rahmat. Jadi maksudnya diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk rahmat, ya, rahmat atau kebaikan, kepentingan manusia, kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan manusia. Kemudian hidayah ini wa khairu hadin, ya. Oh afwan, tadi wa khairu hadin yang memberikan sebaik-baik yang memberikan hidayah. Berarti kemarin kita udah bahas hidayah terbagi berapa? Hidayah 2, hidayah irsyad 1, sama hidayah taufik. Apa bedanya? lewat mulut aja. Cuma untuk rasul dan para ulama. Ya, hidayatul irsyad itu untuk bisa untuk rasul dan selainnya, ya. Akan tapi hidayatul taufik hanya milik Allah, ya. Jadi kalau kita menyampaikan kebaikan kepada orang itu hidayatul irsyad. Akan tapi orang itu melakukan nggak kebaikan itu hidayah taufik. Jadi ada yang mendengar aja nggak melakukan amalan, berarti dia tidak mendapat hidayah taufik. Paham ya? Kemudian lihat halaman selanjutnya. Wa ba'du ini maksudnya tadinya kan harusnya dia ba'da, ya kan? Karena dia dzaraf, ya, dzaraf waktu, harusnya mansub. Akan tapi kenapa di sini ba'du? Ya bedanya seperti kok khatib mengatakan amma ba'du, ya kan? Nah, maksudnya di sini ba'du itu dia ada yang dihilangkan setelah ba'da ini, ya. Maksudnya ba'da setelah apa yang telah disampaikan ini, ya. Ba'da kulli ma dzukir, ya. Fa ilmu buhurun zakhirah. Maksudnya ilmu itu adalah buhur itu jamak dari, coba yang belakang, buhur jamak dari apa? Pakai masker. Buhur jamak dari, ya, jamak dari bahrun, atau ilmu adalah lautan yang zakhirah, luas, ya. Tidak ada ujungnya. Lan yablughul qadiha fihil akhirah, ya. Bahkan orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu tidak bisa sampai akhirnya. Yang bersungguh-sungguh aja nggak bisa sampai akhirnya, apalagi yang nggak bersungguh-sungguh, nggak dapat, ya. Lakinna fil usuli tashilan. Nah, lihat di sini. Beliau masuk kepada tentang kaidah. Akan tetapi di dalam usul-usul ilmu, ya, kalau kita belajar satu persatu ilmu itu nggak nyampe. Akan tetapi kalau kita belajar usulnya, ya, itu adalah, akan tetapi di dalam usul-usulnya itu ada kemudahan, tashilan. Linailihi fahris tajid sabilan, ya. Untuk mendapatkannya maka bersungguh-sungguhlah kamu akan mendapat sabil atau jalannya, ya. Jadi ilmu jika kita langsung masuk ke dalam perinciannya itu tidak akan sampai ujungnya, ya. Akan tapi kalau kita mempelajari usul seperti qaidul fikih, usul fikih, ya, dan seterusnya, itu di dalam usul itu banyak cabang-cabang yang kita langsung ngambil di dalamnya. Jadi di dalam usul itu banyak cabang-cabang yang tidak perlu kita periksa satu persatu cabang-cabang itu. Cukup dari usul itu kita mengetahui hukum dari cabang-cabang tersebut. Itu maksud beliau. Paham? Kemudian buka halaman 18. Selanjutnya. Wahaka min hadzal usul jumalan arju biha alil jinali nuzulan. Maka ambillah, haka itu maksudnya ambillah dari usul-usul ini yang akan ditulis oleh beliau ini beberapa jumlah, maksudnya beberapa kaidah-kaidah. Arju biha, maka di sini mu'alif mengharapkan dari menulis nazm ini
alil jinan nuzulan, mendapat manzilah atau kedudukan atau surga yang tinggi, ya. Yaitu adalah qawaida min qauli ahlil ilmi walaysa li fiha siwa nazam. Jadi kaidah-kaidah yang beliau tulis ini itu adalah kaidah yang sudah dibahas jauh hari dari oleh ulama sebelum beliau. Akan tetapi beliau di sini hanya membuat nazamnya saja agar mudah dipelajari. Paham? Itu dia mukadimahnya. Kemudian kita masuk ke dalam ilmu usulnya, yaitu halaman 19. Ini udah pelajarin panjang lebar ini pada pertemuan kemarin ya, online. Paham kan? Yang Ustaz ngomong nanti nggak paham? Hah? Paham kan? Ya. Ini masih pembukaan. Kemudian kita lihat di sini qawaidul usul, ya. Kaidah pertama, coba baca siapa? Coba. Ad-dinu ja'a li sa'adati bashar wal intifa asy-syarri anhum wad-darar. Ya. Wad-darar. Ad-dinu, agama Islam maksudnya, ja'a datang li sa'adatil bashar, untuk sa'adah, untuk kebahagiaan manusia, bukan untuk kesengsaraan manusia, ya. Walintifa'i syarri anhum wad-darar, ya, untuk menghilangkan kemadaratan dari mereka atau keburukan dan kemadaratan dari mereka, ya. Contohnya, jadi Islam itu datang bukan buat nyusahin manusia, tapi datang untuk memudahkan dan merealisasikan apa? Kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Karena tanpa agama Islam mereka nggak ada tujuan, ya. Sama aja seperti hewan-hewan ternak, ya. Misalkan sebelum datangnya Islam di masalah pernikahan, maka keturunan itu nggak akan dipentingkan, ya. Keturunan itu nggak dipentingkan sebelum datangnya Islam, ya. Yang penting dia nggak tahu nih anaknya dari siapa. Yang penting punya bapaknya, paham? Punya suaminya. Padahal dia sudah berhubungan seksual sama laki-laki banyak, ya. Pernah kita belajar di tarikh fikih Islam bagaimana pernikahan sebelum Islam, sebelum datangnya Islam? Ya, ada yang seperti PSK, ada yang ya 10 laki-laki, ya perempuannya 1, ya. Hah? Ditutup. Iya, ditunjuk. Nanti ada yang dipilih perempuan itu, ada yang dipilih ahlinya. Dan semua itu diharamkan oleh Nabi. Kenapa? Bukan, kenapa? Karena dia tidak menjaga. Bukan, tidak menjaga nah, masa tidak menjaga nasab. Maka kenapa zina diharamkan? Karena tidak menjaga nasab. Ini nggak tahu anak siapa, ya. Udah istirahat. Ya. Ya, kita baru sampai kaidah pertama, ya. Silahkan istirahat dulu. 15 menit kan? 10 menit kan? Hah, 15? Ya udah, cepat. Kita udah sampai mana tadi? Kita sudah sampai halaman 19. Silahkan dibuka. Kaidah pertama itu tadi udah kita bahas. Jadi ditandain yang kaidah pertama itu, ya. Ad-dinu ja'a li sa'adatil basar wal intifa'i syarri anhum wad darar. Halaman 19. Ya, itu kaidah pertama tadi. Selain pernikahan, apa? Misalkan warisan. Ya, warisan sebelum datangnya Islam gimana? Wanita nggak dapat warisan sebelum Islam.
Iya, wanita bisa diwariskan. Kemudian yang dapat biasanya yang tua aja ya. Adik-adiknya dapat sedikit dan seterusnya. Akan tapi setelah datangnya agama Islam, jadi Allah menurunkan ayat-ayat tentang faraid dan seterusnya. Kemudian lihat kaidah kedua. Fakullu amrin nafi'in qad syara'ahu wa kullu ma yaduruna qad mana'ahu. Ini berkaitan dengan hadis kemarin di manhaj. Siapa yang masih ingat? Semua yang diperintah itu bermanfaat, yang semua perintah atau semua perkara yang bermanfaat itu telah diperintahkan atau disyariatkan, baik itu sunnah atau wajib. Dan semua yang memadaratkan manusia maka itu telah dilarang oleh pensyariat. Pensyariat itu siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, ini berkaitan dengan hadis kemarin. Siapa yang ingat di manhaj? Hadis yang kita bahas kemarin. Ma baqiya syai'un yuqaribuhu ilal jannah wa yubaidu minan nar atau anin nar illa waqad buyyina lakum ya. Jadi semua yang bermanfaat atau mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka itu telah disyariatkan atau dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ya, bahwasanya ini kaidah kedua, bahwasanya setiap perkara yang baik telah diwajibkan dan perkara yang buruk telah dilarang. Contohnya ya, di dalam kaidah la darara wala dirar, maka tidak boleh memadaratkan diri sendiri dan orang lain. Berarti dia masuk di sana nggak boleh membunuh diri, nggak boleh merokok, nggak boleh apa? Apakah nggak boleh merokok? Iya. Karena dari dalil la darara wala dirar. Nah, dari situ diambil kesimpulannya. Karena dia dapat memadaratkan tubuh, ya. Kalau bersedekah dari hasil mencuri boleh nggak? Iya, karena ada kaidah tadi, nggak boleh memadaratkan ya. Walaupun dia hanya bersedekah, tapi dia udah memadaratkan orang yang dicuri itu ya. Itu kaidah kedua. Nah, maka kalau kita cermati, semua larangan Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan kemadaratan, baik kemadaratan jasad atau kemadaratan orang-orang sekitar kita. Contohnya, Nabi melarang untuk minum berdiri. Akan tapi itu masuknya nanti ke makruh. Kenapa dilarang? Karena kalau kita nanti masuknya ke medis, ya jika diteliti bahwasanya kalau kita berdiri itu ada rongga pencernaan yang terbuka. Jadi air nggak disaring dulu, tapi kalau duduk maka dia tertutup dengan disaring. Paham? Nah, itu menunjukkan ada semua yang diperintah atau yang dilarang itu ada manfaatnya dan hikmahnya. Ya. Contohnya Rasulullah menyunahkan untuk bersiwak. Kalau diperiksa secara medis, siwak itu mempunyai zat-zat yang baik untuk mulut dan seterusnya. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita kalau misalkan bejana dijilat anjing harus pakai tanah? Nah, kalau diperiksa medis bahwasanya tanah itu mempunyai zat yang nggak ada di dalam sabun ya, untuk menghilangkan zat atau kotoran yang ada dari liur anjing tersebut. Paham ya? Jadi semua mempunyai faedah. Kenapa? Karena perintah dan larangan Nabi itu dari wahyu, bukan pikiran-pikiran sendiri ya. Jadi wahyu itu cocok bagi segala kebaikan dan segala umat. Paham? Kemudian yang halaman 20 buka kaidah ketiga. Ma'at tasawid dararun wa manfaatun. Ma'at tasawid dararun wa manfaatun yakunu mamnu'an lidaf'il mafsadah. Apa ini? Ini sudah dibahas kemarin ya? Ya, jika madarat di dalam sebuah masalah, madarat dan manfaat itu dia sama, maka itu lebih didahulukan untuk meninggalkan madarat itu ya. Ini lebih dikenal dengan kaidah, lihat di sini di garis bawahi kaidah ketiga, darul mafasid aula min jalbil masalih ya. Menghilangkan mafsadat itu lebih utama daripada mengambil maslahat. Ya. Siapa yang paham artinya? Darul mafasid aula min jalbil masalih.
Coba capra. Darul mafasid aula min jalbil masalih, apa maknanya? Siapa yang tahu? Coba. Jauh diusahakan lebih diutamakan dari mengambil manfaat. Nah, Mas Antum ya. Ini jika coba misalkan jika maslahat dan madarat itu bertemu di dalam satu masalah. Contohnya ada yang maslahatnya lebih tinggi atau lebih dominan. Contohnya minum khamar. Itu ada maslahatnya enggak? Iya, ada madaratnya enggak? Ada. Nah, maka disebutkan di dalam ayat apa? Wa ismuhuma. Iya, lebih banyak daripada manfaatnya. Maka jika madaratnya lebih dominan seperti khamar ini, maka syariat jelas melarang untuk menggunakannya. Paham? Walaupun ada manfaatnya. Contohnya kita balik, jika manfaatnya lebih dominan daripada madaratnya. Contohnya kemarin apa? Kalau kita naik bus, misalnya dari sini ke Aceh, kita nggak ada kendaraan, ya. Kita lebih milih jalan dari sini ke Aceh jalan kaki atau naik bus tapi ikhtilat sama cewek, pakai baju seksi. Nah, maka jelas manfaatnya lebih banyak daripada kita jalan kaki. Kalau misalkan pilihannya cuma itu, ya. Nah, kalau misalkan ada pilihan lain, lebih baik pilihan lain, misalkan pakai kendaraan sendiri dan seterusnya. Nah, jelas ini madaratnya sedikit, ya, tapi manfaatnya lebih banyak. Maka nggak apa-apa kita mengambil masalah itu. Nah, sekarang yang dibahas oleh kaidah ini adalah jika madarat dan manfaatnya sama, nggak ada yang dominan. Maka ya di dalam kaidah ini adalah apa? Menjauhi madaratnya. Maksudnya masalah itu perkara itu nggak boleh diambil. Contohnya ya, seperti itu ya. Misalkan contohnya ini, mencela Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada nggak manfaatnya? Misalnya Yesus dicela, dijelaskan kebatilannya. Ya, ada nggak manfaatnya? Ada. Mencela sesembahan selain Allah itu ada manfaatnya, agar orang-orang itu jadi nggak mau mendekati dan nggak mau menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Akan tapi madaratnya ada nggak? Ada juga, yaitu memancing para orang-orang yang menyembah berhala itu untuk mencela Allah. Jadi mereka balik mencela Allah. Maka ini dilarang oleh syariat. Paham? Nah, jadi perkaranya, jadi dia lebih diutamakan untuk ditinggalkan. Paham? Kemudian lihat di sini. Kaidah selanjutnya halaman 21, kaidah keempat ya. Wa kullu. Paham enggak ini kaidah 1 2 3? Insyaallah. Paham ya? Paham enggak yang siapa namanya? Paham? 3 kaidah yang udah saya sebutkan paham enggak? Enggak ini. Siapa namanya? Abdul Rahman. Paham nggak kaidah dari 3 itu? Coba jelaskan kaidah pertama, siapa yang bisa? Jangan yang itu aja. Coba antum. Siapa? Yang paling depan ini. Kaidah pertama, ad-dinu ja'a li sa'adatil basar. Maksudnya apa? Agama datang ya untuk memudahkan manusia, walintifa isyaru anhum wadarar, untuk nggak ditulis artinya apa, susah jelaskan itu ya, untuk mengangkat ya kemudaratan. Kemudian kaidah kedua, siapa yang bisa menjelaskan? Coba sampingnya capra. Mas, siapa namanya? Askia. Kaidah kedua, wa kullu amrin nafi'in qad syara'ahu.
Nggak bisa. Siapa yang bisa? Coba antum. Yang disyariatkan, yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua? Enggak. Tetap di sini sampingnya. Itu yang pertama. Oh, siap larangan, bukan siap perintah yang dilarang. Mana ada perintah yang dilarang? Ya, siap larangan itu ada madorotnya, bukan manfaatnya. Paham? Kemudian yang ketiga, siapa yang bisa jelaskan? Coba. Gani. Oh, Haki. Coba. Kaidah ketiga, ma'at tasawi, barusan kita bahas ma'at tasawi dororun wa manfaatun yakunu mamnu'an. Barusan tadi. Wa ma'at tasawi dororun wa manfaat yakunu mamnu'an lidah mafsadah. Ya. Barusan saya jelas. Barusan saya jelaskan. Coba yang ujung. Jika ada kesamaan antara mudarat dan manfaat, maka untuk memudahkan mencegahnya maka dilarang ya. Untuk menghindarkan madarat itu maka itu lebih diutamakan. Jadi tinggalkan perkara itu. Paham? Itu kaidah ketiga. Kemudian kaidah keempat, wa kullu ma kallafahu qad yusra atau qad yusira. Ya. Min aslihi wa inda aridin tara. Lihat ini. Kaidah keempat, bahwasanya setiap wa kullu ma kullifa, setiap yang dibebankan atau diperintahkan atau dibebankan kepada hamba, ya, itu pada asalnya telah dipermudah oleh Allah. Contohnya apa? Salat. Tadinya apa? Tadinya 50, kemudian jadi 5. Itu udah dipermudah. Contohnya apa? Puasa. Itu dikhususkan bulan Ramadan aja, enggak setiap bulan. Kemudian apa? Zakat. Itu dikhususkan kalau orang udah mencapai nisab aja. Enggak selama dia ada uang harus zakat. Enggak. Harus sampai nisab, harus setahun dulu. Nah, paham? Haji kalau mampu aja, itu semuanya udah dimudahkan oleh Allah. Jadi nggak ada istilahnya itu susah nggak ada. Itu dia. Itu arti dari wa kullu ma kullifa qad yusira min aslihi. Pada asalnya udah dimudahkan. Nah, wa inda aridin tara. Nah, ketika ada kesusahan yang datang lagi, maka dia dimudahkan lagi. Contohnya, kita sholat udah dimudahkan tadi. Kemudian datang lagi kesusahan, misalkan kita lagi safar atau sakit, maka dimudahkan lagi oleh Allah. Boleh nggak berdiri atau duduk aja, ya. Kalau misalkan lagi safar boleh qasar dan jamak. Kalau misalkan lagi di kendaraan, misalkan kita naik kereta api 12 jam, kita dikodok. Kalau misal dikodok, dijamak. Mana bisa sholat di kodok? Dijamak ya. Dijamak. Misalkan kita pergi sebelum zuhur. Ya, kemudian kita udah jamak sebelum pergi ini udah jamak zuhur dan asar. Kita pergi sebelum zuhur. Rupanya kereta apinya sampainya jam 9 malam. Oh, berarti boleh kan? Sholat zuhurnya itu sebelum pergi, jamak zuhur dan asar. Baru kalau udah nyampe kita jamak maghrib dan isya. Mukim nggak boleh qasar tapi boleh jamak. Mukim nggak boleh qasar tapi boleh jamak. Jamak mukim itu misalnya nggak berpergian. Jadi qasar itu bolehnya dari dua hal, perang atau safar. Kalau misalkan kita nggak perang, nggak safar, berarti kalau jamak boleh. Contohnya seperti kalau hujan. Kalau hujan. Atau kalau misalnya kita pergi, misalnya pergi kemana?
ke pasar tapi agak jauh tapi macet, sepanjang perjalanan macet ya. Maka itu kalau misalnya kita di maghrib kan, kemudian macet nggak sampai isya, boleh jamak maghrib dan isya walaupun nggak hujan, nggak sakit, nggak safar, paham? Ya itu boleh. Misalkan udah selesai hujan tapi cuman becek-becek aja, boleh dijamak, paham? Itu dia. Jadi ada rukhsah, paham ini ya? Ini kaidah keempat tentang rukhsah, kemudahan ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Ini barusan Ustaz jelasin, jangan nggak ada pula yang nggak bisa jelaskan. Coba yang paling belakang ya. Tadi dengerin kayaknya. Yang ngerti aja. Jadi ibadah kaidahnya, coba yang pakai kacamata. Ini. Siapa namanya? Anak pondok ya? Nah. Tafadhal, coba jelaskan apa kaidah keempat, bahwasanya yang wa kullu ma kullifa. Kaidah keempat. Ini nanti ujiannya Ustaz paling cuman gini aja, jelaskan kaidah keempat atau jelaskan kaidah kullu ma kullifa. Jelaskan kaidahnya. Nanti tinggal jelaskan ya. Ya, pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia boleh tapi nilainya setengah. Jangan setengah saat 34 lah. 24. Ya, 75 boleh. Coba jelaskan setiap yang udah ada kemudahan pada asalnya. Kemudian wa inda aridin tara. Apa kan? Kaidah yang mana? Yang keempat. Min aslihi wa inda aridi toroil. Kalau ada masa atau kemadorotan atau masyakoh lebih datang lagi, maka itu dimudahkan lagi untuk kedua kalinya. Paham ya? Contohnya seperti sholat udah dimudahkan. Kemudian kalau kita nggak bisa berdiri berarti duduk dan seterusnya. Paham ya? Contohnya kita naik kereta api ya, dari sebelum perjalanan dari sebelum maghrib, berarti belum masuk waktu maghrib. Jadi kita pergi belum masuk waktu maghrib sampai subuh. Berarti nggak berhenti kan kok kereta api itu? Berarti boleh nggak sholat di kendaraan? Boleh, tapi harus tetap berdiri. Iya, berdiri. Iya, karena kita rukhsahnya dapat rukhsah sholat di kendaraan, bukan rukhsah sholat duduk. Karena kita masih bisa berdiri. Kalau misalnya tempat duduk rapat-rapat gitu, Iya, berdiri aja. Kalau rukuknya kan nggak harus rukuk, tapi kalau orang duduk, kalau misalnya orang sholat duduk, orang patah kaki sholat duduk, rukuknya kan dia nggak sesuai kan? Ya, sujudnya begitu juga kalau sholat berdiri tapi nggak ada tempatnya, nggak mungkin kita sholat tengah jalan itu kan. Tapi harus berdiri. Kenapa? Karena kita masih bisa jalan. Kalau misalnya goyang-goyang berarti pegangan dan seterusnya sesuai kemampuan. Ya, pegangan. Sujudnya nggak harus sujud, sesuai ya. Paham ya? Jadi ini kekeliruan kan. Kadang kalau udah boleh sholat di kendaraan, duduk aja. Paham ya? Kemudian lihat kaidah kelima. Fajlib taisir likul lizi syatat falaysa fid dinil khafif falaysa fid dinil hanif minasyatat. Lihat di sini. Ini kaidah kelima. Ketika di sana ada syatot ini maksudnya masyakoh, kesusahan, ya, maka ambillah yang kemudahan.
maka ambillah kemudahan. Karena di dalam agama Islam tidak ada kesusahan pada asalnya. Paham ya? Ini untuk menguatkan kaidah yang keempat tadi. Kemudian kita lihat halaman 22. Kita selesai jam berapa? 11:15 ya. Ya. Coba buka halaman 22. Apa gimana? Ya, karena maksudnya tidak ada di dalam negara di dalam agama Islam pada hakikatnya kesusahan, ya. Di dalam agama Islam pada hakikatnya nggak ada kesusahan, ya. Semua itu adalah kemudahan. Paham? Lihat halaman 22, kaidah ke-6. Wa mastata'ta if'al minal ma'mur wajtanib likulli minal mahdur. Lihat di sini. Jadi apa yang kamu bisa buat, maka lakukanlah apa yang diperintah sesuai kemampuan. Lihat di sini, mastata'ta. Ya. Akan tapi kemudian hindarilah setiap yang dilarang. Nah, di sini lihat apa bedanya yang diperintah dan yang dilarang? Ya, kemampuan. Lihat di sini. Di setiap perintah atau al-ma'mur atau fil ma'mur ini yang diperintah ya. Ada wawunya. Maka dia harus dikaitkan dengan istitoah ya. Nah, jika yang diperintah, maka itu pokoknya semuanya harus dikaitkan dengan kemampuan manusia. Contohnya diperintah sholat sesuai kemampuan. Bisa nggak sholat? Kok bisa sholat? Kok nggak bisa? Duduk. Bukan nggak sholat, duduk atau sholat di rumah. Kok misalkan sakit, diperintahkan wudhu. Kalau misalnya nggak bisa kena air, maka dia tayamum. Maka sesuai kemampuan. Tapi kalau al-mahdzur ini apa? Larangan. Ya. Al-mahdzur itu tidak dikaitkan dengan istitoah. Paham? Tidak dikaitkan dengan istitoah. Maka misalkan kok dilarang berzina, tidak ada lagi orang mengatakan saya nggak tahan kalau nggak berzina. Nggak ada. Saya nggak mampu kalau nggak berzina, saya nggak mampu kalau nggak membunuh, saya nggak mampu kalau nggak mencuri, nggak bisa, karena dia nggak dikaitkan dengan istitoah. Paham? Yang dikaitkan dengan istitoah itu perintah aja. Kalau larangan itu tinggal diam, tinggal tidur, itu nggak masalah kan? Ya, jadi nggak ada istilah nggak mampu. Paham? Coba jelaskan. Gani lagi. Oh, haki, coba. Yang dikaitkan dengan apa, Zat? Kemampuan. Makmur tadi. Contohnya untuk makmur. Al-makmur itu saja supaya orang nggak ada alasan lagi untuk tidak wudhu lagi. Ya, contoh dari al-makmur yang dikaitkan dengan istitoah. Orang berzina tadi, Zat? Itu mahzur, contoh mahzur. Makmur yang diperintah. Wudhu apa tayamum? Ya, kalau nggak bisa berarti tayamum. Kalau ada air tapi dia nggak bisa kena air, tetap dia tayamum. Apa arti keseluruhan itu? Mana? Wa mastato'a itu. Wajtinabi kulla minal mahdzur, dan hindari atau jauhi semua yang dilarang. Nah, maka di sini tidak dikaitkan dengan istitoah. Yang dikaitkan dengan istitoah cuma al-ma'mur. Paham? Coba, kemudian lihat kaidah ke-7. Wa syar'u la yalzamu qabla ilmi daliluhu fi'lul masih fafham. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan sebelum saya jelaskan ini? Coba nanti dulu saya jelaskan dulu ya. Syariat itu tidak melazimkan suatu hal, misalkan sholat, ya, terhadap perorangannya, misalkan sholat
kepada perintah sholat untuk si A. Itu tidak wajib perintah sholat ini jika si A ini belum ada ilmunya. Paham? Berarti belum tegak apa? Hujjah. Ya, kita udah bahas ini di pelajaran manhaj, ya kan? Tentang hujjah kan? Ya. Nah, jadi si A ini dia tidak wajib melakukan sholat jika tidak ada ilmunya, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah fi'lul musi fafham. Maksudnya ini dalil dari hadis orang yang musi fi sholat. Musi fi sholat siapa yang tahu? Orang yang jelek dalam sholatnya. Ya, yang nggak tumaninah itu dalilnya gimana itu? Yang bahwasanya ada datang laki-laki memberi, dia sholat, kemudian Nabi duduk di belakang masjid, kemudian dia sholatnya cepat kayak patok ayam, ya. Habis itu memberi salam kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan apa? Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi karena kamu belum sholat, sampai 3 kali. Baru dia tetap nggak tahu, maka Nabi kasih tahu caranya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia bukan disuruh ngulang sholat yang pertama, tapi sholat lagi. Kenapa? Karena sholat yang pertama itu nggak dihitung, dan dia juga nggak dapat dosa karena nggak tahu caranya. Paham? Ya, itu jadi semua syariat itu dia orangnya nggak bakal dapat dosa kecuali dia udah dapat ilmu. Jadi udah tegak hujjah. Paham? Ketika udah diutus Rasul, udah banyak YouTube bertebaran, ya, buku-buku, ya, tapi dia pura-pura nggak tahu, maka dia tetap dapat dosanya. Paham? Kalau di negara kita nggak ada lagi alasan, di zaman sekarang ya, nggak ada lagi alasan belum ada ilmunya, ya. Kalau masalah yang furu atau yang rumit nggak apa-apa lah, memang ada ilmunya. Tapi kok masalah asal tentang tauhid, tentang sholat, rukun iman itu nggak tahu, itu dia tetap berdosa. Paham ya? Kemudian buka halaman selanjutnya 24. Lakin, nah ini dia. Lakin iza farrata fit ta'lim, fit ta'allum, lakin iza farrata fit ta'allum fadzal muhallu nazrin, fadzal mahal, ya. Fadzal mahallu nazrin fata'lam, ya, falita'lam. Ya. Lihat di sini. Akan tetapi iza farroto, ketika seorang itu farroto itu apa? Bermudah-mudahan. Farroto itu masdarnya apa? Farroto tafrid, karena wazan fa'ala, ya kan, jadi taf'il. Nah, itu artinya bermudah-mudahan. Kebalikannya, kalau berlebih-lebihan itu afroto, ya. Padahal wazannya sama, tapi wazannya beda, tapi asal katanya sama. Kalau farroto artinya bermudah-mudahan, kalau afroto yufritu itu berlebih-lebihan. Jadi kita dilarang untuk tafrid dan ifrot. Kalau tafrid dari fi'il farroto, ifrot dari fi'il afroto, ya. Maka jika ada orang yang bermudah-mudahan dalam menuntut ilmu, ya, di dalam masalah ilmu dia ada YouTube dia nggak mau dengerin, dia dikasih kajian dia nggak mau itu, dikasih WA tentang kajian dia nggak mau dengar, padahal tentang permasalahan usul, maka dia tetap dapat dosanya jika dia tidak tahu. Nah, itu dia. Fahadza mahallu nazrin. Maka ini permasalahan yang harus diteliti lagi, ya, untuk kamu ketahui. Ini lanjutan dari kaidah yang itu. Contohnya, jika kemarin apa contohnya? Jika di suatu desa pedalaman diketahui bahwasanya perempuan itu balik itu umur 15 tahun. Kemudian ada seorang punya anaknya udah haid umur 10 tahun. Haid umur 10 tahun. Yang dia ketahui balik itu umur 15 tahun. Jadi dia keyakinannya walaupun anaknya haid tetap belum balik karena belum 15 tahun. Tapi padahal di tempat situ udah ada ustadz-ustadz yang datang menjelaskan tentang fikih bahwasanya balik atau haid itu adalah tanda dari balik, ya. Maka jika dia tetap nggak mau mendengarkan atau menutup, nggak mau datang talim atau pura-pura nggak tahu, maka dia tetap berdosa karena anaknya padahal udah balik
udah balik tapi belum disuruh tutup aurat, belum disuruh sholat. Paham? Ya. Kemudian kaidah ke-10. Kita udah 10 kaidah ya. Wa kullu mamnu'in falid darurah. Ya, wa kullu mamnu'in falid darurah yubah wal makruhu indal hajah. Maka setiap yang dilarang, setiap hal yang dilarang udah ditulis? Artinya setiap yang dilarang jika ada darurah maka dia menjadi mubah. Ya. Maka dia menjadi ya, jika darurat. Itu haram. Jadi ini pergantian dari tadinya haram menjadi halal. Mubah atau halal, ya. Iya. Tadinya ini udah kan? Berapa menit lagi kita? Bahkan ngulang aja belum selesai kita ngulangin. Ya, lihat di sini tadinya haram menjadi mubah atau halal, ya, atau halal itu jika ada apa syaratnya? Jika ada apa syaratnya? Darurat. Darurat itu mencakup 5 hal yang mengancam 5 hal dari agama Islam. Apanya darurat? Darurat apa? Hah? Ya, nafsu. Nafsu itu apa? Nafsu, nyawa. Misalkan ada darurat nyawa kita, misalkan nyawa kita terancam, maka boleh kita, misalkan kalau dia nggak bisa, misalnya ada begal, dia nggak bisa dihentikan kecuali kita membunuh dia, maka pembunuhan itu jadi boleh, karena kita darurat. Jiwa kita mau dibunuh juga, ya. Contohnya kemudian yang haram di situ darurat halal jadinya ya. Jika ada darurat. Oh iya. Iya. Jadi tapi darurat ini harus jelas, nggak boleh kita buat-buat ini darurat misalnya. Misalkan ada seperti nyawa ini seperti misalkan yang dijelaskan di Al-Qur'an juga, misalkan kita misalnya di hutan, ya ini sudah sering contohnya kan. Di hutan ada babi, boleh nggak makan babi itu? Pasti nih ada yang babi kemarin pasti. Iya. Pasti nih, udah nggak pulang lagi. Nah, tidak boleh kecuali dia sampai mau meninggal baru makan itu. Tapi kok mesti lapar-lapar biasa kayak orang puasa itu nggak boleh, paham? Kemudian almal, kemudian nasab. Nasab, keturunan. Ya, jika terancam darurah, kita harus menjaga nasab kita, ya, harus menjaga nasab kita. Misalkan berbohong, pokoknya semua yang memadaratkan nasab kita, misalkan anak kita jadi nggak jelas nih, gitu. Nanti istri kita entah kemana-mana jadinya. Nah, maka misalkan berbohong boleh suaminya. Pokoknya contohnya jika ada yang memadaratkan terhadap nasab kita, misalkan istri kita nanti jadi jadi berzina dan seterusnya, maka suatu yang kalau misalkan suaminya berbohong, maka berbohong itu jadi diperbolehkan. Ya. Adapun contoh konkretnya itu belum bisa dijelaskan, ya. Karena nggak semuanya ada contohnya. Yang paling jelas tadi nafsu, ya. Nah, jadi ini belum ada contohnya. Kalau contohnya mungkin berbohong tadinya haram, ya. Kemudian boleh menjadi halal jika dia berbohong kepada istrinya agar istrinya itu nggak marah lagi sama dia dan seterusnya, ya. Paham? Maka misalkan bohong tentang permasalahan atau tentang makanannya agar istrinya nggak marah, maka itu bohong di dalam permasalahan suami istri itu dibolehkan. Kemudian apa tadi? Yang keempat apa? Ad-din. Ad-din. Ini banyak contohnya, ya. Maka peperangan untuk membela agama itu diperbolehkan, membunuh dan seterusnya.
Kemudian apa lagi? Al-akal. Nah, kemudian itu menjadi mubah ya. Contohnya tadi ya, makan suatu yang haram bisa menjadi halal kalau mau meninggal. Kemudian yubah wal makruh indah hajah. Nah, akan tapi dia bisa nggak menjadi mubah tapi menjadi makruh kalau dia berhadapan bukan darurat tapi hajah. Hajah itu berbeda dengan darurat. Kalau darurat itu darurat, kalau hajah kebutuhan. Ya, contohnya kemarin apa? Jual beli. Ya, jual beli kurma itu sebenarnya tidak boleh. Apalagi jual beli tamar dan rutop itu nggak boleh. Kurma basah. Ya, jual beli antara kurma itu nggak boleh karena diharamkan, itu termasuk riba. Akan tetapi pada zaman Nabi ya, itu diperbolehkan jual kurma yang basah namanya rutop dengan barter dengan kurma yang kering seperti di tempat kita ini tamar ya, diperbolehkan. Kenapa? Karena banyak hajah, karena ada hajah di situ, banyak manusia yang butuh kan. Kadang mereka banyaknya tamar tapi nggak ada rutop, jadi bisa membeli begitu. Itu dia hajahnya. Paham? Akal. Makanan pakai hamzah dia. Hah? Contoh yang akal. Kalau untuk darurat ini ya, kalau untuk darurat yang haram menjadi mubah, contohnya nggak semuanya ada di antara 5 ini. 5 ini itu dia pada asalnya adalah semuanya ini yang dijaga oleh Islam. Jadi Islam ini mengharamkan semua hal untuk menjaga 5 ini. Paham? Contohnya diharamkan zina untuk menjaga apa? Nasab. Diharamkan khamar untuk menjaga apa? Khamar. Diharamkan zina untuk menjaga nasab. Diharamkan khamar untuk menjaga apa? Akal. Diharamkan riba untuk menjaga mal. Diharamkan pembunuhan. Nafsu. Ya, diharamkan murtad. Ya, paham ya? Nah, itu contohnya ada semua jika kita mengambil contoh yang diharamkan. Tapi kalau mengambil contoh yang haram dan darurat itu tidak semuanya ada. Paham? Mana? Mana tadi? Wa kullu mamnu'in falidarurah, maka setiap dilarang itu menjadi ketika ada darurat menjadi mubah, dan setiap yang makruh itu jadi setiap yang dilarang itu menjadi makruh jika ada hajah. Ya, jadi bedanya itu. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Coba. Fatih. Oh, Torik. Ya, Ustaz ingatnya itu. Ya, wakullu, coba jelasin. Wakullu. Kalau haram ketemu darurat jadi mubah atau halal. Kalau Ya. haram ketemu hajah jadi makruh. Nah, Mas Antum ya. Lihat, sekarang kita masuk ke kaidah selanjutnya, kita selesaikan ya murojaahnya. Ini cuma murojaah aja ini. Sampai nanti halaman terakhir, halaman 30 kita. Baru mulai minggu depan kita baca dengan terperinci. Ya, kita sampai mana tadi? Ya, lihat di sini. Lakinna mahur lima lidzari'ah yajuzu lil hajah kal ariyah. Ya. Akan tetapi apa yang diharamkan dengan zari'ah. Zari'ah ini apa? Zari'ah ini bentar, zari'ah itu suatu yang dilarang karena dia akan mendatangkan madarat yang lebih besar ya.
Jariah itu sesuatu yang dilarang karena dia akan membuka pintu keharuman yang lebih besar. Contohnya apa? Contohnya boleh nggak pakai Al-Quran untuk digantung-gantung untuk menepis sihir? Hah? Itu diharamkan karena zariat. Paham? Bukan diharamkan karena asalnya. Karena Al-Quran itu memang apa? Penepis buat sihir. Karena dalamnya ada ayat kursi kan, surat Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, akan tapi diharamkan dia menjadi jimat. Kenapa? Karena untuk nanti akan membuka pintu celah yang lebih besar. Nanti malah banyak Al-Quran ditulis ya, malah masukin kantong, nanti masuk WC, kemudian ke duduk dan seterusnya. Paham? Itu yang diharamkan darurah, zari'ah. Paham? Itu dia contohnya. Kemudian yang diharamkan dari zari'ah maka dia boleh atau menjadi mubah jika bertemu dengan hajah. Ya, bertemu dengan hajah. Seperti ini tadi udah kita jelaskan, seperti ariyah. Ariyah itu apa? Ariyah itu sistem jual beli di zaman Nabi, barter antara kurma yang rutab dan yang tamar. Pada hakikatnya itu nggak boleh. Karena apa? Karena nanti akan membuka pintu riba yang lebih besar. Akan tapi pada zaman Nabi dibolehkan. Kenapa? Karena umat pada saat itu membutuhkan jual beli tersebut. Ya. Paham? Buka halaman 28. Kaidah yang terakhir kita bahas kesempatan kali ini. Paham kan? Coba jelaskan dulu. Entar. Ini yang terakhir dulu. Ustaz, jelasin dulu. Lihat halaman 28 dan dibuka semua. Banyak kali gua. Lihat di sini. Wa manuhya, dan apa yang dilarang darinya dari sebuah ibadah. Ta'abbud itu ibadah. Atau selain ibadah artinya apa? Muamalah atau sosialisasi. Afsidhu, ya. Jika ada perkara yang dilarang masuk di dalam sebuah ibadah, ya, maka itu rusak. Ibadah atau muamalah itu rusak. Paham? Jika ada larangan yang masuk di dalam perkara ibadah dan muamalah, maka ibadah dan muamalah itu rusak tanpa la taraddud, itu tanpa ragu. Ya. Tanpa ragu, la taraddud. Contohnya, kita dilarang untuk sholat pada waktu sesudah subuh, ya. Waktu sesudah subuh sampai terbit matahari itu dilarang sholat, ya. Dilarang sholat. Nah, kalau kita sholat sunnah pada waktu itu, maka sholat kita nggak sah. Paham? Kenapa? Karena dilarang sholat waktu itu. Dilarang juga sholat sebelum matahari terbit. Sebentar lagi sebelum maghrib itu dilarang sholat. Sebelum masuk waktu maghrib. Kalau kita sholat sunnah mutlak, ya. Sunnah mutlak tahu kan? Udah usah jelaskan. Sunnah itu ada terbagi dua, sunnah mutlak sama sunnah muqayyad. Kalau sunnah mutlak itu yang ada dalilnya. Yang penting kita sholat sunnah 2 rakaat aja, mau dapat pahala intinya. Itu bukan bid'ah karena nggak ada sesuatu yang baru di situ. Paham? Kalau sunnah muqayyad itu yang ada dalilnya. Contohnya sholat tahiyatul masjid, sholat sebelum zuhur. Nah, paham? Nah, kalau kita sholat mutlak pada waktu yang dilarang itu, maka sholatnya rusak. Paham? Contohnya, kalau puasa, kita puasa mutlak pada hari Sabtu. Kita dilarang untuk puasa hari Sabtu. Kita puasa hari Sabtu, maka puasa kita nggak sah. Ya. Contohnya, kita dilarang jual beli setelah khotib udah naik mimbar dan jual beli pada hari Jumat. Kalau kita beli makanan pada saat khotib itu udah naik, nah padahal kita laki-laki wajib sholat, maka jual beli kita nggak sah. Yang kita makan itu nggak sah. Paham?
Jual beli kita nggak sah. Paham? Karena diharamkan. Kecuali jual beli kalau misalkan kita beli air untuk berwudu ya, untuk sholat Jumatnya itu. Paham? Itu dia. Jadi dilarang, contohnya nggak boleh menikah antara sesama jenis. Kalau nikah berarti nikahnya nggak sah. Misalkan nggak boleh nikah antara beda agama. Kalau perempuan nikahin laki-laki muslim, nikahin perempuan kafir, kalau dia bukan ahlul kitab, maka nggak sah. Paham? Mungkin ini saja untuk pertemuan minggu depan. Kita mulai dari halaman 30 dari kaidah ke 12. Paham ya? Ada pertanyaan sebelum ditutup? Paham nggak ini? Ya. Boleh. Boleh karena Nabi pernah mencontohkan. Sholat pas matahari terbit, sholat. Itu dalilnya ada yang mensahihkan seperti Imam Albani, tapi banyak yang mendoifkan. Jadi kalau Ustadz berpendapat itu banyak yang mendoifkan, maksudnya hadis itu doif, ya. Nah, tapi Syekh Albani mensahihkan, maka kita juga banyak yang sholat di sini kan, setelah taklim subuh, ya. Nah, tapi setahu Ustadz, kalau kata Ustadz, dosen Ustadz Arifin, itu yang mensahihkan cuma satu doang, Syekh Albani saja. Tapi yang lainnya mendoifkan, ya. Ada yang bilang doif, seperti kebanyakan ulama muhadis bilang doif. Yang mensahihkan cuma Syekh Albani. Paham? Kalau Allah alam ya. Kalau Ustadz nggak melaksanakan, ya. Ya, kalau kita melaksanakan nggak apa-apa karena ada dalilnya, bukan termasuk bid'ah karena ada dalilnya. Paham? Tapi entah disyariatkan apa nggak disyariatkan, wallahu a'lam. Ya, tergantung dalilnya sahih apa enggak gitu. Paham? Maka lihat yang lebih kuat, maka dicari lagi. Paham? Seperti kunut subuh, ada dalilnya enggak? Ada. Ya kan? Dalil kunut subuh. Nah, tapi masalahnya pendapatnya ini benar apa enggak tentang dalil itu. Nah, Imam Syafi'i keliru dalam memahami dalil itu, maka dia bukan bid'ah tapi tidak disyariatkan. Paham? Karena ada dalilnya. Ya, jadi setiap ada yang dalilnya walaupun itu dhaif itu bukan bid'ah. Karena itu bisa jadi dia hadisnya sahih. Kecuali kok memang dibuat-buat manusia seperti bacaan-bacaan itu yang dibuat-buat syekh itu, maka itu jelas bid'ah. Paham ya? Jadi kita nggak menyebarluaskan semuanya bid'ah. Bahkan ada yang bilang sholat jamaah kedua bid'ah. Pernah dengar? Sholat jamaah kedua. Misalkan udah selesai jamaah pertama, datang lagi jamaah baru, sholat zuhur misalkan di masjid. Itu bukan bid'ah. Ada yang bilang bid'ah. Pernah dengar itu? Pernah kan? Nah, itu jadi kita nggak boleh di dalam masalah bid'ah ini nggak boleh menyebarluaskan. Jadi jika ada dalil nggak boleh kita bilang bid'ah. Paham? Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.